Bukunya dibuang di tempat sampah. Coba semuanya dicek dulu. Tidak ada? Baik, kalau sudah tidak ada, sekarang Ibu minta tolong sebelum pembelajaran dimulai, disiapkan mejanya. Selain buku matematika, tolong disimpan di dalam tas atau di laci terlebih dahulu. Selain itu, HP tolong estafet dikumpulkan ke depan. Semua HP tolong estafet dikumpulkan ke depan. Sudah semuanya? Untuk barang-barang yang sekiranya tidak kalian temukan, harap disimpan saja ya. Sudah siap? Jadi pada pembelajaran kali ini kita akan belajar mengenai vektor. Vektor dalam ruang di dimensi 3. Kalau kemarin kita sudah belajar vektor di dimensi 2. Coba sebelum kita masuk ke materi, kita mengingat bareng-bareng dulu nih tentang vektor ataupun tentang materi yang telah kalian pelajari sebelumnya. Yang pertama, ayo kita jawab bareng-bareng ya, semuanya menjawab ya. Apa perbedaan dari vektor dan skala? Coba apa perbedaannya? Vektor. Kalau vektor itu bagaimana? Punya besar dan arah. Pinter. Kalau skala? Hanya memiliki besar. Bisa diulangi bersama. Kalau vektor yang bagaimana? Kalau skala? Kita lanjut ya. Sekarang, misalnya dari titik pertama ini ada koordinat 1,5, titik keduanya 4,8. Perpindahannya adalah berapa perpindahannya? Kita lihat dulu pertama ini dari titik yang pertama. Ini berarti X-nya berapa? 1. Y-nya? Yang kedua X-nya berapa? Y-nya? Berarti kita hitung perpindahan X-nya terlebih dahulu. Untuk hitung perpindahan, caranya X2 dikurangi X1. 4 dikurangi 1 berapa? 3. Pintar. Sekarang kita hitung Y-nya. Y1-nya berapa ini? Y2-nya berapa? 8 dikurangi 5 berapa? Berarti perpindahannya adalah 3,3. Selanjutnya, sisi tegak sebuah segitiga adalah 12 dan sisi alasnya 5. Maka panjang sisi miringnya berapa? Coba, kalau segitiga siku-siku biasanya bisa kita hitung dengan rumus apa namanya? Pitagoras. Rumus Pitagoras itu seperti apa? A sama dengan akar dari A kuadrat. B kuadrat ditambah C kuadrat. Berarti panjang sisi miringnya sama dengan akar dari 12 kuadrat ditambah 5 kuadrat. 12 kuadrat itu berapa ya? 144. Kalau 5 kuadrat berapa? 144 ditambah 25 berapa? Akar dari 169 berapa? Sekarang pertanyaan yang terakhir, bagaimanakah cara menghitung panjang vektor dalam ruang dimensi 2? Itu yang sudah kita pelajari kemarin. Gimana cara menghitung panjangnya? Akar dari X kuadrat ditambah Y kuadrat. Masih ingat ya? Ulangi lagi. Bagaimana cara menghitung panjang vektor dalam ruang dimensi 2? Akar dari X kuadrat ditambah Y kuadrat. Selanjutnya, sekarang Ibu ingin kalian membayangkan pergerakan drone. Kira-kira drone itu bergeraknya ke arah mana saja ya? Drone itu bergerak ke depan bisa, ke belakang bisa, kiri
tapi hanya bergerak jaraknya saja, tidak ada informasi arahnya. Kira-kira bisa nggak? Misalnya ada gerakan drone 5 km, gerakan drone sejauh 2 km. Kira-kira drone-nya bisa bergerak nggak? Karena apa? Iya nggak bisa, karena kita tidak mengetahui arahnya. Selanjutnya, bagaimana cara kita untuk merepresentasikan jarak dan arah secara matematis? Kalau misalnya arah selatan itu dalam matematisnya bagaimana? Arah utara dalam matematisnya itu bagaimana? Nah, hal ini yang akan kita pelajari hari ini. Jadi itu tujuan pembelajaran pada hari ini. Yang pertama bisa kalian lihat, murid dapat menjelaskan vektor dalam ruang dimensi 3. Kemarin kita sudah belajar dalam ruang dimensi 2, sekarang kita belajar dalam ruang dimensi 3. Yang selanjutnya, murid dapat menyelesaikan permasalahan kontekstual dalam kehidupan sehari-hari terkait vektor dalam ruang dimensi 3. Nah, kalian pasti kan bertanya-tanya nih, apa sih manfaat dari belajar vektor? Kenapa sih kita harus belajar vektor? Kan belajar matematika tinggal penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, selesai, ya kan? Nah, tapi sekarang kita lihat pemanfaatan vektor. Pertama, kalau kalian ingin menjadi pilot, ada yang di sini pengen jadi pilot? Ada enggak? Siapa? Masa nggak ada jadi pilot? Atau jadi pramugari? Atau TNI angkatan udara? Atau kalau nggak ada yang suka grafis sama game 3 dimensi nggak? Ya, ada yang suka bikin animasi? Jadi gamer aja. Selanjutnya ada yang mau bikin robot. Ada yang mau jadi anak teknik nih. Siapa yang mau jadi anak teknik nih? Atau ada yang mau jadi astronot? Jadi pekerjaan-pekerjaan ini juga memiliki hubungannya dengan vektor. Seperti pertama ada penerbangan dan navigasi. Manfaat vektor nih, pilot menggunakan vektor, kecepatan dan arah angin untuk menentukan jalur penerbangan yang optimal dan efisien. Jadi pilot itu dapat menentukan apakah lebih baik 10 km ke barat atau 5 km ke selatan agar pesawatnya bisa mendarat lebih cepat. Gitu. Contoh lagi ada grafik dan game. Pencipta game menggunakan vektor untuk menghitung pencahayaan, bayangan, dan pergerakan karakter dalam ruang 3 dimensi. Terus ada robotika dan AI. Robot dan kendaraan otonom menggunakan vektor untuk navigasi, penghindari rintangan, dan perencanaan jalur. Kemudian untuk luar angkasa, NASA menggunakan vektor untuk menghitung orbit satelit, lintasan roket, dan manuver di luar angkasa. Selanjutnya nih, kita kan tadi udah belajar manfaat vektor. Kira-kira kalian udah siap belum belajar vektor? Sudah siap? Sudah siap. Kalau sudah ya kita belajar vektor ya. Nah, selanjutnya nih, gue ada permasalahan. Ini ada contoh aplikasi vektor di dimensi 3, yaitu apa ini namanya? Drone. Sudah pernah melihat drone bergerak kan? Ini biasanya kegiatan ini dilakukan saat apa ini? Iya, mau upacara atau perpisahan. Biasanya kalau mau perpisahan ya. Dalam acara foto bersama di sekolah, panitia menggunakan sebuah drone untuk mengambil gambar dari berbagai sudut agar hasil foto terlihat menarik. Drone tersebut dikendalikan dari titik awal, yaitu titik awal home, di titik koordinat 0,0,0 di lapangan sekolah. Pergerakan drone diatur dalam sistem koordinat 3 dimensi, yaitu X menyatakan arah timur dan barat, sumbu Y menyatakan arah utara dan selatan, dan sumbu Z menyatakan ketinggian dari permukaan tanah. Nah, untuk selanjutnya kita akan menyelesaikan masalah ini secara berdiskusi. Jadi sekarang kita akan berdiskusi. Nah, untuk kelompoknya
menjadi 3 kategori, yaitu ada kelompok auditory, ada kelompok visual, dan ada kelompok kinestetik. Silakan ibu berkelompok terlebih dahulu. Urut ya, saya jelaskan sebentar. Audio 1, audio 1, 2, 3, 4. Nanti kita setting 1, 2, 3, 1, 2, 3, dan visualnya di sana. Silakan berkelompok. Kami wangi ini langsung di lembaga KM-nya ya. Untuk auditori silakan HP-nya diambil nggak apa-apa. Untuk auditori HP-nya diambil. Salah satu aja. Mengerjakannya langsung diapain saja nggak apa-apa. jelaskan loh aku. Sorry.
Oke, tapi Kita tambah pokoknya kita generasi kembali IT turun kita sebiar gue. Selesai semua. Sekarang kita presentasi dulu ya. Siapa yang mau maju untuk permasalahan 1? Jadi mau Oh, belum tentu. Siapa itu? Aku sih. Terus ini dulu. Aku sih. Yang lain cuma kesalahan ya. Sambil dikoreksi pokoknya ada yang berbeda. Nanti kalau ada yang berani memberi tanggapan, aku kasih poin juga. Tanggapannya Mas Ais datang dulu. Mas Ais. Oh iya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok kinestetik mau menjelaskan permasalahan satu yang sedang muncul. Nah itu diketahui untuk bergerak ke posisi A dengan perbedaan 6 meter ke timur, terus 4 meter ke utara dan 3 meter ke atas. Nah itu di permasalahan satu dari awal dengan titik A karena meter ke timur. Nah itu kan timur itu kan X positif, jadinya A positif. Terus habis itu 4 meter ke utara itu Y positif, jadinya 4 positif. Terus 3 meter ke atas itu jadinya positif, jadi 3 positif. Nah, terus habis itu yang nomor 2 itu titik A ke titik B. Nah itu 2 meter ke barat. Nah barat itu kan X-nya negatif, jadinya kita tuliskan negatif 2. Nah 3 meter ke utara itu kan tapi positif, jadinya positif 3 positif. Terus sudah naik 2 meter jadinya 2 positif. Terus titik B ke C perbedaan 4 meter ke timur, 2 meter 4 meter ke timur tadi positif 4. Terus 2 meter ke selatan jadinya negatif 2. Terus habis itu turun jadi negatif 1. Nah perbedaan dari titik C ke titik awal atau titik awal koordinat, nah itu jadinya dan tambah semua jadi 8, 5 sama 4. Nah, yang titik A itu dan kolomnya 6 3. Kombinasi linearnya 6 ditambah 4C ditambah 3A. Yang B koordinatnya itu 4 7 5. Vektor kolomnya itu 4 7 5. Nah, kombinasi linear itu 4 ditambah 7 ditambah 5. Yang C koordinatnya itu 8,5,4. Vektor kolomnya 8 5 4. Kombinasi linearnya 8 ditambah 5 ditambah 4. Selanjutnya kita akan mencari panjang vektor dan vektor anti. Kosong. Ayo ngasih asik video. Apa tak? Apa tak? Ada berapa? Salah tipis dong. Ini manusia reaktif. Jadi ini rumusnya ya teman-teman. Panjang faktor vektor AB sama dengan akar x kuadrat plus y kuadrat ditambah z kuadrat dimasukkan ke rumus negatif 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat ditambah 2 kuadrat menjadi akar dari 4 tambah 9 tambah 4 menjadi akar 17. Sebelumnya ada yang mau ditanyakan belum? Ada yang mau memberi tanggapan atau pertanyaan? Adi mau tanya apa? Gini-gini lah. Ayo. Baik, karena tidak ada pertanyaan, lanjut.
Kalau permasalahan kedua tentang apa? Berarti sudah paham ya tentang faktor perpindahan. Jadi koordinat sudah. Terus panjang vektor sudah. Arah vektor dalam matematis berarti sudah bisa dipahami. Kalau sudah, sekarang kita lanjut ke formatif akhir. Kita akan melihat kemampuan kalian. Sudah siap untuk diuji kemampuannya? Kalau sudah, silakan kalian siapkan satu lembar kertas. Sekarang coba kita mulai pelajaran hari ini. Tadi kita belajar tentang apa? Kedua, komponennya ada apa saja? Ini berarti sumbunya apa? Kalau depan belakang? Kalau utara selatan berarti? Timur barat? Kalau atas bawah? Kalau naik turun? Naik turun? Naik turun? Kalau panjang vektor di ruang 3 itu Jadi pahami untuk pembelajaran kita. Sekarang ibu mau kalian memberikan satu kata terkait materi untuk pembelajaran hari ini. Ibu urut dari depan. Satu kata. Jangan sama loh ya. Selanjutnya apa? Asik. Susah. Berapa? Gak boleh sama ya. Biar teman-teman. Yang keras bu, yang keras. Terus selanjutnya pertemuan berikutnya kita akan belajar tentang perbandingan vektor dan koordinat. Jadi mohon kalian sebelum pertemuan besok dibaca dulu di rumah. Jadi nanti kalau ada yang kalian belum paham bisa kita bahas bersama di bisa dipahami. Ada yang terakhir ada yang ingin disampaikan terlebih dahulu atau ada yang ditanyakan? Oh iya. Kalau tidak ada, mungkin cukup dulu untuk pembelajaran hari ini. Ya kayak Jangan lupa ya pembelajaran ke depan belajar ya tentang perbandingan vektor dan skalar. Terima kasih untuk waktunya. Siapa yang juga waktunya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.